Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Hanatalita dengan NIM 289215014 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah aplikasi komputer. Nah, di sini kita akan membahas Microsoft Office. Yang pertama ada Microsoft Word. Apa sih Microsoft Word itu? Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak ini mengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Nah, Microsoft Word merupakan perangkat lunak mengolah kata terbaik dan mempopulerkan di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan sistem operasi Microsoft Word, Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Nah, cara mengaktifkan Microsoft Word. Membuka Microsoft Word lewat icon di desktop. Yang pertama, klik 2 kali atau double klik icon Microsoft Word yang terdapat pada desktop komputer atau laptop kalian. Yang kedua, tunggu hingga muncul tampilan awal aplikasi Microsoft Word seperti gambar berikut. Tapi bagaimana jika ikon Microsoft Word tidak muncul atau tidak tampil di layar komputer kalian? Nah, silahkan ikuti cara berikut ini. Membuka Microsoft Word pada menu All Programs. Yang pertama, pada desktop komputer, kalian klik ikon Windows yang terletak di sudut kiri bawah layar komputer kalian, lalu pilih menu All Programs. Nah, yang ketiga, pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Word. Yang keempat, tunggu sampai tampilan halaman lembar kerja Microsoft Office terbuka seperti gambar berikut. Nah, pembahasan kedua yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint adalah salah satu bagian aplikasi Microsoft Office yang dapat digunakan untuk membantu merancang dan menyajikan presentasi dengan media LCD atau proyektor. Nah, cara pengoperasian Microsoft PowerPoint cukup mudah. Dasarnya ialah sebuah slide. Software ini kerjanya ialah dengan menciptakan sebuah slide. Namun, slide tersebut bisa kita atur dengan banyak sekali macam kemudahan dan fitur yang disediakan, menyerupai animasi, background, tema, dan lainnya. Berikut cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Memilih jenis slide yang akan dibuat. Ada banyak jenis tema atau template slide yang bisa kita buat dengan software ini. Kamu bisa memilihnya di ribbon, hidangan, pada bar. New Self, klik anak panah ke bawah, kemudian pilih slide yang kamu ingin buat. Cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint mulai dari sini. Biasanya pertama, kita berada pada lembar kerja PowerPoint yang sudah tersedia satu slide judul, maka kita eksekutif edit tanpa menciptakan slide baru. Untuk menciptakan sebuah judul, klik lembar kerja yang bertulisan klik to add title. Sedangkan apabila Anda membutuhkan subtitle tambahan di bab bawahnya dengan klik to add subtitle. Kemudian sehabis itu Anda sanggup melalui menciptakan slide konten yang lain dengan menentukan layout,
yang Anda butuhkan pada opsi New Set, menyerupai title dan konten. To title, to content, content with caption, dan sebagainya yang Anda perlukan. Nah, kemudian yang ketiga ada mengelola graphic table, shape, chip art, dan gambar. Nah, di sini saya memaparkan tentang langkah-langkahnya saja ya. Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan grafik pada presentasi di PowerPoint adalah sebagai berikut. Kalian klik pada tab pada menu Home, kalian pilih New Cell, lalu pilih blank, sehingga akan bermuncul slide baru. Lalu klik pada tab menu Insert dan Chip Art. Lalu pada tampilan Insert Chart, kalian pilih kolom dan kemudian kalian klik OK. Lalu kalian ketikkan datanya sebagai berikut. Nah, chart title, lalu above, card, dan ketikkan grafik distribusi perawatan anggrek. Lalu kemudian kalian klik pada icon menu axis title, pilih primary horizontal axis title, lalu pilih title below axis dan ketikkan jenis perawatan, dan kalian bisa coba lagi dengan memilih vertical axis title dengan misi tingkat perawatan. Nah, yang keempat ada pengelolaan table pada slide. Yang pertama, menambahkan table dalam presentasi. Di bawah ini adalah langkah-langkah menambahkan table pada program aplikasi PowerPoint, yaitu kalian buka file presentasi, misalnya PAK. Yang kedua, lalu klik icon pada menu Home, pilih New Slide, lalu pilih blank. Yang ketiga, klik tab pada menu Insert, pilih tab Table, lalu Insert Table. Nah, yang keempat, lalu pada kotak dialog yang tampil, kalian isikan pada number of column, number of rows 9, lalu klik OK. Lalu pada tabel yang muncul kalian isikan sebagai berikut. Lalu kemudian pilih baris pertama pada tabel, kemudian klik pada menu Layout, pilih Merge Cells. Lalu ketikkan tabel distribusi perawatan anggrek. Lalu klik pada icon size 28, klik pada icon paragraph element center. Yang B, mengatur format tabel dalam presentasi. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk mengatur format tabel dalam presentasi, yaitu kalian aktif pada tabel distribusi perawatan anggrek. Lalu klik tab pada menu desain, lalu pilih table style, lalu pilih jenis theme style 1. Nah, yang keempat, mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif. Mengelola animasi, menambahkan animasi, yang pertama dilakukan itu klik slide yang ingin Anda tambahkan animasi. Yang kedua, klik insert, lalu pilih picture. Yang ketiga, setelah mengklik picture, secara otomatis Anda disuruh memilih gambar, klik gambar bergerak yang sudah Anda simpan, lalu klik insert. Yang keempat, setelah itu secara otomatis gambar langsung tersimpan dalam slide PowerPoint. Tahap terakhir ini bila gambar sudah ada di slide PowerPoint-nya, jika Anda ingin melihat pergerakan gambar hidup atau tidaknya, klik slide slow. Nah, selanjutnya mengatur animasi. Yang pertama di slide
Klik teks atau objek yang berisi efek animasi yang ingin Anda atur waktu mulainya. Yang kedua, untuk memulai efek animasi saat Anda mengeklik slide, pilih mulai saat klik. Yang ketiga, untuk memulai efek animasi pada waktu yang sama dengan efek sebelumnya di daftar atau di mana satu klik menjalankan beberapa efek animasi. Pilih mulai dengan sebelumnya. Yang keempat, untuk memulai efek animasi secara segera setelah efek sebelumnya di daftar selesai diputar, pilih mulai setelah sebelumnya. Untuk menjalankan efek animasi Anda pada alur yang lebih cepat atau lebih lambat, ubah pengaturan durasi pada tab animasi di kotak durasi. Masukkan jumlah detik yang Anda inginkan untuk menjalankan efek. Yang keenam, yang terakhir, yaitu jika Anda menginginkan penundaan waktu mulai atau jeda di antara efek animasi di sebuah slide, Anda bisa mengatur penundaan pada satu atau beberapa efek pada tab animasi di kotak tunda. Masukkan ke dalam jumlah detik yang Anda inginkan untuk menjeda efek sebelum dijalankan. Yang ketiga, slide transition. Nah, yang kelima terakhir, membuat surat otomatis dengan mail merge. Dengan menggunakan mail merge, Anda dengan mudah dan cepat membuat surat yang otomatis di dalamnya sudah ada nama dan alamat surat ataupun identitas lainnya. Perlu diketahui, mail merge ini tidak hanya bisa digunakan untuk membuat surat otomatis, membuat sertifikat atau amplop otomatis pun bisa. Namun, dalam panduan ini khusus akan dijelaskan bagaimana menggunakan email merge untuk membuat surat secara otomatis. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, buat template surat terlebih dahulu. Yang kedua, buka template surat Anda. Yang ketiga, klik My Links. Yang keempat, klik Start Mail Merge. Lalu pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika Anda ingin buat amplop, ya pilih amplop. Jika Anda ingin membuat surat, pilih letters dan seterusnya. Yang kelima, lalu masukkan nama dan alamat tujuan surat. Caranya, klik My Links, klik Select. Yang keenam, klik Customize Column. Yang ketujuh, hapus semua entry yang ada di dalamnya dengan cara klik entry. Klik entry. Klik entry yang mau dihapus. Yang kedelapan, klik add, masukkan nama dan alamat. Yang kesembilan, klik OK, lalu simpan direktori surat tersebut. Terserah Anda mau menyimpan di mana. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.